Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya sangat senang sekali kita bisa bertemu kembali di RHI. Renungan hari ini, RHI Renungan hari ini, yang saat ini akan mengangkat satu tema, yaitu doa mohon ketabahan kepada Tuhan. Doa mohon ketabahan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu ciri khas iman Kristen adalah ketabahan. Tidak hanya tentang kesalehan, tidak hanya tentang ketekunan, tidak hanya tentang kekuatan, tapi ketabahan, yaitu ketabahan di dalam Tuhan. Ketabahan ketika kita mengalami beban, derita, persoalan, dan masalah yang berat. Ketabahan yang dari Tuhan. Ada seorang yang masih sangat muda, dan dia dihadap-mukakan dengan kesulitan. Karena apa? Karena dia menjadi tawanan dan dia harus makan makanan yang menurut keyakinannya tidak halal. Ya, dan dia tetap tabah, bahkan akhirnya diberkati Tuhan. Kita mengenal nama Sadrak, Mesakh, Abednego. Kita mengenal nama Daniel, yaitu orang muda yang tabah ketika disuruh menyembah kepada sang raja pada patungnya. Dia tidak mau, dia hanya menyembah kepada Yahweh Elohim, Allahnya. Dan dia tabah, meskipun dia ditangkap, dilemparkan ke kandang singa, tapi dia tetap tabah dan Tuhan menolong dia. Ada seorang tua yang kehilangan anak-anaknya, dia sendiri sakit-sakitan luar biasa, istrinya pergi, dan dia tetap tabah. Saudara kenal nama Ayub. Jadi ketabahan adalah ciri khas iman Kristen. Saya berharap hari ini kita belajar tentang ketabahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka satu ayat dari Yakobus 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat 3 dengan beberapa terjemahan. Nah, dikatakan di Yakobus 1 ayat 3 demikian, saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan. Atau terjemahan lain, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketabahan. Yakobus 1 ayat 3. Orang Kristen tidak dibiarkan oleh Tuhan untuk enak kepenak tanpa masalah sedikit pun, tidak. Sebagai orang beriman, kita dihadap-mukakan dengan kesulitan dan persoalan. Doa kepada Tuhan kadang segera dijawab, kadang nanti. Tapi itu cara Tuhan untuk mendidik kita supaya kita punya ketabahan, ketekunan di tengah persoalan dan masalah yang berat itu justru dipakai Tuhan untuk kita menjadi orang yang tabah, yang kuat, yang memiliki ketekunan. Dan saudara, itulah sebabnya saya belajar ketika menghadapi kesulitan, saya tidak segera menyalahkan Tuhan. Saya berefleksi dan saya mencari apa mau Tuhan di balik kesulitan, persoalan, rintangan, bahkan penderitaan yang kurasa sangat berat. Saya pernah ungkap bahwa 22 Juni 2021 saya kena COVID-19, ya, corona, dan saya harus ada di rumah sakit Pantiwaluyo 6 hari. Kemudian harus di rumah, tidak boleh ketemu siapapun. Proses penyembuhan imun harus meningkat, itu sampai 14 hari. Dan sebelumnya di rumah, sebelum ke rumah sakit, saya sudah belajar sendiri untuk bisa bertahan dari corona, tapi gagal. Itu butuh waktu 5 hari. Jadi 5, 6, 14, saudara bayangkan. Ya, ada 25 hari kurang lebih. Tapi itu cara Tuhan untuk mendidikku memiliki ketabahan.
tapi juga ketergantungan kepada Tuhan. 3 bulan kemudian setelah corona, saya mengalami yang namanya stroke. Ini lumpuh, separuh lumpuh sudah. Saya tidak bisa bergerak. Saya menangis dalam hati. Saya berserah, Tuhan apa maunya. Tapi sekarang saya tahu, Tuhan mau memakaiku untuk bersaksi tentang kuasa Allah. Yang lumpuh ini kuat. Dan itu karya Tuhan. Saudara-saudara, jangan segera menyalahkan Tuhan kalau ada sesuatu yang kita sedang hadapi dan itu hal yang tidak mengenakan. Karena apa? Karena boleh jadi Tuhan sedang mendidik kita untuk memiliki ketabahan dan kekuatan. Sama seperti Daniel yang tangguh, sama seperti Musa, sama seperti Ayub, sama seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Bahkan Yesus sendiri, saudara, sebelum mulai berkarya, dia harus doa puasa di padang gurun dan digoda oleh setan. Dan Yesus mampu memenangkan. Itu teladan kita. Oleh sebab itu, dalam RHI kali ini saya mengajak, mari kita belajar memiliki ketabahan. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan ketabahan kepada kita di tengah kesulitan dan persoalan. Sekarang masih masa pandemi, sakit penyakit. Tapi tidak hanya pandemi pun sakit penyakit mengancam kita. Bahkan tidak ada sakit penyakit pun di jalan raya bisa menjadi ancaman pada orang lain yang teledor. Sosial ekonomi pergumulan berat sekarang. Tapi sebagai orang beriman, saya mengajak ibu, bapak, saudara, mari kita hadapi kehidupan. Dan kita meyakini Tuhan menolong kita. Dan kesulitan itu membuat kita tabah. Tekun berserah kepada Allah. Mari kita bersama memohon kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa kepadanya. Tuhan, berkatilah supaya kami di tengah kesulitan, persoalan, penderitaan hidup dan rupa-rupa ancaman, rintangan, kami tetap setia dan meyakini kasih Tuhan. Karuniakanlah kepada kami ketabahan, sehingga kami di tengah kesulitan dan persoalan tetap merasakan berkat Tuhan. Berilah ketabahan kepada kami, para pecinta RHI. Berilah ketabahan ya Allah. Tabah di tengah masalah, tabah di tengah kesulitan hidup yang bermacam-macam ini. Karena Tuhan menolong dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.